Bupati Menanggapi? Siap, Pabung. Siap, Jalan-jalan termasuk lagi on the way ya. simbolik foto. Nah, itu dulu. Ya, udah sini ya. Simbolik. Nah, ini dapur bannya udah? Udah. Ya, biar lagi pegang. Salim. Iya. Jangan dapat buku gue. Kita dapat Batalion aman. Lanjutkan. Lapor, bos, aman. Lanjutkan. Komando Daerah Militer 7 Wirabuana. Hormat, senjata. Baik. Tegak, senjata. Baik. Lapor. 28. Siap. Lengkap. Nontonnya? Misalnya, Bukan di sana. Siap rumah. Rumahnya sana semua. siap di bawah semua. Ini aula. Ini aula. Ini di atas siapa? Di atas kantor. Siap, ini kosong. Di atas kosong pun. Bukit. Siap. 87. Ini mobil 87. 87. Siap. Apa ikut pengarahan ya? Dan saya suruh semua. Siap. Hah? Datang mau jumpa mereka. Ya. Kau mana bujangan? Kata? Siap. Rumahnya di mana? Semua rumah di dalam. Siap. Di dalam semua. Siap. Ya. Terus. Kau baru pulang tugas, kau latihan yang bagus. Saya minta susunan komposisi peleton bahan pindahan ke kiri. Siap, kerjakan. Ya. Siap. Jadi semuanya satu peleton tuh guru itu bagus loh. Larinya bagus nih, baik. Karena itu kemampuan kalian itu, ya. Kan harus punya kemampuan prajurit begitu. Ya. Walaupun asramamu serba kekurangan kayak begini, tapi kalian harus tetap semangat. Jadi jangan apa? Jangan ada pelanggaran. Hanya pelanggaran nggak dikompeni. Siap. Kau pertahankan. Kau jangan, kau malu kalau kalian
dari satuanmu harus punya kemauan untuk menjadi yang terbaik. Gitu, ya. Paham ya? Apa kesulitan kalian di sini apa? Apa? Mengkomunikasi di sini daerah yang produksi aspal kok di sini masa nggak bisa ngaspal, ya? Nanti kita Lapor situasi Kamtipas Polres Bau-Bau 1x24 jam dalam keadaan aman dan tertib. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Siap. Panglima Kodam 7 Wirabwana. Hormat. Senjata. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Terima kasih. Ya, rapat dari sini lah, rapat. rapat. Terima kasih. Saya ketemu mereka, kemudian saya juga ketemu dengan yang lain, dengan pemerintah daerah, bupati, wali kota, misalnya para pejabat, kapolres, jadi semua. Dan tentunya saya juga datang ke kepolisian. Ya, terima kasih semangatnya. Ini benar-benar lagunya. Terima kasih. Ya. Nah, ini semangat itu menjadi landasan utama. Ya tentunya sebelumnya adalah landasan iman. Ya, tapi semangat itu ya, semangat itu untuk kita bekerja mengabdi. Ini harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah sini. Ya, kalian latihan menuju profesional dengan unsur TNI. Ya, dengan semangatnya prajurit Bayangkara, semangatnya prajurit TNI, ya itu menjadi soliditas, ya, bersamaan. Ya. Jadi itu saya ingin bertatap muka dengan kalian sekalian, saya silaturahmi, ya. Pada kesempatan ini ketemu Kapolres, ketemu para prajurit, ya dengan harapan kita semua bisa bekerja dengan baik, bekerja sama. Ya, jangan sampai kita dipecah belah. Jangan sampai kita diadu domba. Adu dombanya pakai apa? Bukan menggunakan apa? Banyak. Bagi-bagi. Perbedaan pendapatan Yang rusak TNI-nya rusak kok. Kan saya. Salut kepada kalian. Terima kasih ya. Kemudian mari kita kerjasama dengan baik, dengan bagus. Kalian menjaga Kamtibmas, sama TNI juga bersama masyarakat menciptakan sebuah pertahanan di wilayah dari ancaman. Ancaman sekarang kan bukan ancaman bersenjata pasukan. Ancamannya handphone yang kita miliki itu ancaman. Karena di situ ada dunia maya, kita bisa berselancar kemana-mana. Ada di situ masalah pornografi, kekerasan, masalah terorisme, radikalisme, ada di situ. Ya. Ada juga WA grup itu berbahaya. Kalau misalnya ada isunya, masuk ke WA misalnya, wah kita anggota polisi dipukuli tentara, padahal itu orang yang mau ngadu domba tadi. Itu udah. Lapor kesatrian aman, siap menerima kunjungan. Kunjungan. Selamat. Lapor, bos, aman. Lanjutkan. Lanjutan. Kepada Panglima Komando Daerah Militer 7 Wirabwana. Hormat, senjata. Ada yang nanti. Senjata, siap, dipisah. Apa nama senjatamu? Siap, 95.
032 406. Ulangi. Siap 95 032 406. Senjata pegangan Siap. pribadi. Siap pribadi. Coba lihat. Siap. Coba lihat nomornya. Benar nggak ngomong? Siap salah. Aduh, mana kau pegangan sendiri nggak tahu? Nomornya berapa? Siap. 95 02 44 54. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami pada pagi ini di tempat yang bagus ini ya, Kondim ini saya kira ruangannya enak bagus. 2014. Untuk memperkenalkan diri saya sudah 1 tahun ya, kalau sekarang sempat ya ada 38 Kondim. Bisa menjadi memang pagi-pagi dari saya langsung sini tadi saya yang melihat kondisi Kondim yang ada di sana, teman-teman kita dari kepolisian, dari Polres, pada siang ini sampai dulu kita bisa bertatap muka, kita bisa berdialog, ya sehingga saya bisa memahami dan sering bisa melihat potensi kearifan yang ada di sini, ada di sini budaya wilayah. Di bawah saya Danrem juga sama seperti itu. Di bawahnya Dandim sama juga, harus menguasai mengetahui kondisi yang ada di Koramil. Koramil sama juga, harus datang ke Babinsa. Jadi kalau ada Danramil, ada Dandim tidak hutan ini, gitu ya. Jadi harus gaji semua kesejahteraan yang kita terima itu. Insya Allah besok saya kembali datang lagi ke Kodim-Kodim yang lain, ya. Bisa begitu juga pilkada segala macam, ya itu juga saya harus memberikan penjelasan kepada kalian semua. Istri-istrinya, ya, apakah kalian sudah hidup nyaman, tentram, sejahtera? Sejahtera enggak? Kenapa kurang jawab? Sejahtera enggak hidup kalian? Iya. Sejahtera, jangan berapa? Dan belum kesini ya? Sudah. Dan emosi dan sakit, sudah istirahat aja dulu, ya, main nggak datang, gitu, ya. Nggak ada masalah, ada kasar mendadangi. Ya, jadi saya ingin tahu pada kalian. Jadi saya lihat. Siap. Komando. Stopol. Siap. Umur berapa kau dulu? Siap. 21. Siap. Tahun berapa kau? Anaknya Tito anaknya Bu ya. Ini ya. Poli ya. Angga terakhir. Ya. Siap. Bisa gabung suami di sini, silakan dibantu. Kalau misalnya masih kerjanya di bawah, terus orang milnya kira-kira 1 jam berpisah, berbahaya buat ibu keluarga itu sendiri, buat suami ngurus anak dan berorganisasi. Oke, 1 kota bawah, dan kami istrinya kerja bisa ngurus. Oh, terus dari kantornya nggak boleh, izin. Kalau misalnya ada acara itu nggak boleh. Itu tinggal, Pak, saya jelas ya sekali, masa nggak boleh sih sebulan sekali cuma rapat atau olahraga atau ada panglima datang ini misalnya. Ya cari pekerjaan, kamu harus mandi ya. Cari istri itu pilih yang pertama kalau bisa cantik, tapi yang penting cantik hatinya, baik hatinya. Yang ngambil masuk rasa kita tidur gitu ya dengan omongannya. Jangan ngomongnya keras, jangan cari orang Batak yang ngomongnya keras tuh. Ya, aku istri saya Batak tuh nggak keras ya. Khusus yang tadi pertanyaan ibu tadi, nanti dijawab oleh ibu ya. Tapi yang jelas yang pertama jawabannya adalah kita lihat walaupun dia sakit, tetapi semangatnya tetap menggelora. Tepuk tangan buat teman-teman. Dia sakit tapi dia masih semangat untuk hadir, untuk bekerja, ya kan? Siap. Masih hadir, semangat selagi. Ya. Oke, ya foto sini. Bangsa sekarang ini adalah bukan musuh bersenjata.
ya kapal perang musuh yang menyerang Indonesia. Tetapi yang menjadi ancaman utama kita adalah musuh yang sudah ada di antara kita sekarang. Ya, baik di bidang ideologi, kita lihat keyakinan, udah macam-macam keyakinan kan. Kemudian keyakinan yang satu dan keyakinan yang lain saling merasa paling benar, saling menuduh siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu sudah sebuah ancaman yang bahaya. Di kampung ada, di desa ada, di sekolah ada. Kemudian di bidang politik, di bidang ekonomi juga, ya, di bidang sosial, budaya asing, handphone, ya, harga 200.000 aja sudah berbahaya karena isinya bisa memberikan sebuah pengaruh kepada orang yang memegang handphone. Anak-anak kita dalam kamar itu kita nggak tahu dia belajar menggunakan komputer atau dia berselancar dunia maya dengan paham-paham kekerasan, dengan paham-paham yang tidak benar, ya, keyakinan agama yang berbeda. Ya, jadi itu yang dinamakan perang proksi, ya, perang proksi. Nah, disitulah modal utama yang paling bisa kita andalkan untuk menghadapi itu adalah kearifan lokal. Ya, jadi nilai-nilai bangsa, nilai-nilai luhur bangsa, tradisi adat istiadat masyarakat Sulawesi, masyarakat Sulawesi Tenggara, masyarakat Bau-Bau dan masyarakat Sulawesi secara keseluruhan ini kan terkenal dengan adat istiadat agama yang kuat, rasa persaudaraan, soliditas itu yang hilang. Nah, kita TNI ingin merebut itu kembali supaya masyarakat itu kembali guyup, kembali damai, kembali rukun, kembali saling menghormatin yang merupakan kearifan lokal masyarakat. Itu akan diresmikan oleh Panglima TNI. Ya, jadi resmi bisa. Ruang lingkupnya Kodam Merdeka itu daerah Gorontalo, Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah. Sisanya di bawahnya Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara masuk Kodam 7 Wirabuana. Pangdamnya sudah. Jadi istana izin ini istana yang ke-38. Jadi Sultan terakhir memerintah tahun 1938 sampai 1960 mendirikan Provinsi Sulawesi Tenggara 1964. Dari 20 Provinsi Sulawesi Tenggara ibu kami Ibu Wakil Wali Kota Bau-Bau. Sekaligus istana. Sesuatu yang di atas. Mari wakil di dalam silakan, ini tempat duduk Sultan. Ini pelantikan 1938 di depan Masjid Keraton. Nanti lokasinya di Kendari. Tapi yang menerima dari Kalau ini siapa namanya? Jenderal siapa? Waktu dia panggang juga. Iya, ini siapa? Baga Pangdam. Mati kunjungannya ke Bau-Bau sebelum presiden. Setelah dari sini Masih ketua partai. berfoto-foto yang bernilai sejarah. Coba, ayo, abang mau ditunjukin. Ayo. Ini ruang utama. Jadi Oh iya. Sultanan Buton yang pada tahun 1300-an jadi Kampua sampai 1950-an itu masih ada seperti itu. Pak Mujazi. Kami diminta untuk bergabung dalam NKRI. Ya. Ini Pak. Jadi semua sultan-sultan di Sulawesi masuk dalam NKRI. Bernilai sejarah. Ini kipas. Kalau Sultan sudah berusia ratusan tahun lalu. Ini hadiah dari tanah jauh. Jawa. Ada dari ini sudah ratusan tahun. Dan ini Trisul. iya. Kemudian yang ada yang dua seperti ini di bawahnya. Jadi ini yang bagian pemerintahan, ini bagian hukum. Ada juga yang kembali.
tali merah. Jadi tali merah ini akan melilit leher. Ada satu sultan yang namanya Gogol Lilihu Tomardan Ali, karena beliau itu menyalahi janji. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berbahan adat bersama oleh Buat Dede Bapak Nasiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Sultan Butur pemberian penganugerahan gelar OD, artinya pujian atau penghargaan terhadap sesuatu yang baik yang dapat menjadi teladan dalam bermata dan selalu berkata berarti dia seseorang laki-laki yang selalu dimuliakan. Berarti pemberian pujian atau penghargaan kepada seseorang pada Kesultanan Buton supaya mempertahankan adat yang menjadi budaya. Dalam hal ini pada saat harus melindungi kaki kanan contoh. Menjawab dan malam atau juga juga Allahumma salli ala sayyidina
sebenarnya yang terbaik sesuai dari makna daripada yang kita sampaikan yang Rangka memajukan kegiatan adat. Masyarakat maju, saya kira pemerintah akan senang karena ya masyarakat yang maju pendapatannya meningkat berarti uang pemerintah banyak. Tapi kalau masyarakat yang tidak maju, asalnya adalah di wilayah Rangka ini. Lamanya dibentuk Sultan Buton, Kerajaan Buton adalah di wilayah ini. Tetapi dia bisa meluas, melebar, mencakup seluruh. Mendapat gelar kehormatan adat dan budaya Kesultanan Buton. Pertama-tama tentunya saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ini sebuah kehormatan buat saya. Yang kedua kepada Sultan dan Ketua Wakil Wali Kota Buton yang telah memberikan kesempatan ini. Dan kepada masyarakat, tokoh-tokoh adat, perangkat adat di wilayah Buton, di Kesultanan Buton ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Saya mengenal Buton